Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Ya, telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan tugas PKG PJOK saya, yaitu rencana tindak lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas PKG PJOK saya sesuai dengan judulnya rencana tindak lanjut. Di sini saya mengambil tema tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan tradisional. Ya, jadi untuk diketahui latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu untuk saat ini peserta didik kita masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia. Ya, bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Maka dari itu, penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan fisikis, serta keterampilan motoriknya, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerakan dan kebugaran anak. Untuk selanjutnya, tujuan dari program ini, dari program tindak lanjut ini, yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, dan selanjutnya untuk membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Selanjutnya, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Dan untuk selanjutnya, tujuannya, capaian yang diharapkan, yang pertama, pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Yang kedua, eksplorasi. Ya, jadi aktivitas murid mencari informasi terkait topik yang kita sajikan tadi. Selanjutnya, proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Untuk selanjutnya, struktur program dan mitra. Di sini program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor. Di sini permainan tradisionalnya yaitu Gobak Sodor. Untuk murid yang terlibat yaitu kelas 3 dan kelas 4, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah sebagai atasan kita,
Selanjutnya KBS. Nah, KBS ini adalah merupakan komunitas belajar sekolah kita yang menjadi fasilitator sesuai dengan komunitas kita kemarin sudah dibentuk, yaitu komunitas SDN 015 Beringin Jaya yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publik. Selanjutnya untuk mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, berikutnya untuk kapasitas yang dimiliki, yang pertama kita sekolah memiliki kepala sekolah, juga guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademia. Dan selanjutnya kapasitas yang kita miliki yaitu murid yang saat ini berjumlah 143 orang. Ya, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, juga wasit, ofisial, penonton. Jadi semuanya yang 143 orang ini dilibatkan untuk menjadi panitia, peserta, juga wasit, juga untuk ofisial dan jadi penontonnya. Untuk yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Berhubung kita memiliki lapangan olahraga yang luas, jadi kita bisa membagi menjadi 2 lapangan bola sodor. Untuk selanjutnya rencana evaluasi dari tugas kita ini, yang pertama yaitu evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik siswa. Selanjutnya untuk kegiatan tersebut kita mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa rekaman video dan foto-foto kegiatan. Untuk selanjutnya, yang ketiga, kita mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim berupa dengan kita memberikan kuesioner atau wawancara secara langsung kepada anak. Dan selanjutnya, untuk poin keempat, yaitu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan PKJI. PKJI ini merupakan tes kebugaran jasmani Indonesia. Selanjutnya, karena setiap acara itu pasti ada kemungkinan tantangannya, maka itu yang pertama pastinya kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi yang pertama adalah cuaca, hujan, dan panas dari matahari. Kalau kegiatan ini pas kegiatan ini ada tantangan, kegiatannya dapat kita tunda diganti dengan hari yang lain. Selanjutnya, kemungkinan tantangan selanjutnya yaitu kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas karena dilakukan pas hari efektif. Dan selanjutnya, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu evaluasi dan umpan balik, ya, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta atau siswa. Jadi untuk waktunya, timeline-nya itu dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Jadi sekian presentasi rencana tindak lanjut saya. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan dukungan. Ya, kalau pertanyaan rasanya Bapak Ibu lebih paham, jadi sekiranya saya mohon untuk memberikan pandangan penguatan
atas presentasi saya. Ya, maka dari itu saya persilakan kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan penguatan atau tambahan waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Kiranya Pak Yono bisa beri masukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari penjelasan Bapak untuk rencana tindak lanjutnya. Bagus, itu tradisi yang ditinggalkan dalam permainan tradisional. Mengingat di zaman tadi ada apa, zaman ya Pak ya. Itu mohon untuk dimodifikasi ya. Artinya permainan tradisional itu karena anak sekarang ini ada keadaannya ya, mohon dimodifikasi tapi tanpa mengurangi esensial aslinya ya. Bagus di zaman sekarang itu betul, artinya ada elemen-elemen yang penting itu disesuaikan dengan yang modern gitu loh Pak. Kalau Bapak Soto berarti bagus tradisional itu. Di samping itu untuk menanamkan budaya nilai luhur kita ini biar menyenangi permainan tradisional itu. Maklumlah biar budaya asli kita yang diceritakan tadi itu tidak hilang begitu saja. Jadi intinya mohon dimodifikasi permainan itu sesuaikan dengan esensial yang maksudnya bagian-bagian terpenting ikuti apa mungkin dengan musik atau apa, jangan yang sama seperti yang dulu. Dan tolong diceritakan Pak sejarahnya asal usulnya dari mana begitu ya kan. Permainan itu dari mana sehingga anak itu akan lebih mencintai budayanya kita sendiri. Demikian Pak. Jadi sekali lagi mohon diceritakan asal usulnya di dalam sebelum bermain itu, sehingga anak itu di samping dia bermain juga akan tertanam nilai-nilai kesukaan budaya-budaya asli kita ini, tahu asal usulnya. Kemudian dalam permainan itu anak bukan hanya sekedar bermain, tapi bermain dilupa dengan yang tidak bosan gitu. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yono atas masukan serta sarannya ya. Cukup lengkap dan cukup jelas. Di sini Bapak meminta untuk melengkapi asal usulnya ya, sejarah dari tradisi permainan yang saya sajikan yaitu gerobak sodor. Nantinya ini menjadi masukan untuk menjadi tambahan dari rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Selanjutnya sekiranya mungkin ada lagi masukan tentang penguatan dari Bapak Ibu Guru, kiranya saya beri kesempatan untuk memberi masukan. Pak Sono, Lupi, Dewan, Lupi. Nah ya, kita minta kepada Bapak Ibu Guru senior yang mereka lebih paham dan lebih mengetahui ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar dari awal sampai akhir videonya sudah bagus. Saya sebagai guru agama mungkin kurang begitu paham tentang olahraga, tetapi kalau pelajaran PJOK itu dimasukkan dengan permainan-permainan tradisional dan bisa menimbulkan kesehatan fisik dan jasmani dan rohani intinya, menurut saya lebih bagus. Dan mungkin tidak hanya gerobak sodor aja Pak, mungkin di materi mungkin ini memang untuk tidak lanjut Bapak. Untuk kegiatan berikutnya mungkin bisa bentengan kalau padahal dulu apa namanya kalau di sini? Iya, bentengan. Terus kemudian
Kemudian apa Pak yang ada itu kaleng ditumpuk-tumpuk atau dilempar itu, itu bagus juga untuk menanamkan kepedulian, tidak bisa juga kan. Terus selain fungsi untuk jasmani dan rohani tadi, menanamkan kepedulian, kemudian apa namanya, ketegasan pada diri sendiri, disiplin pada diri sendiri itu bisa masuk. Itu aja usul saya Kak. Terima kasih. Ya, dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bu Lutfi atas masukan serta sarannya. Nah, ini merupakan semangat ya bagi saya pribadi sebagai guru PJOK untuk bisa menindaklanjuti program pendidikan PJOK ke depannya di sekolah kita bersama. Ya, ini juga merupakan sebenarnya tugas dari kelompok belajar sekolah kita yang mana sebelumnya sudah kita bentuk. Jadi untuk mengawali tugas ini ya saya sebagai guru PJOK memaparkan rencana tindak lanjut dari bagian kelompok belajar sekolah kita ini. Selanjutnya mungkin masih ada tambahan. Bu Rika, Bu ini, Jarum, Bu ini, sudah. Sekiranya ya itu presentasi saya Rizka Bukhari sebagai guru PKG PJOK Akuntansi ini sudah saya paparkan, sudah diberi masukan juga oleh Bapak Ibu guru. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.